Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliana Sari, NPM 1901061007, kelas A, jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan membuat video tutorial batik matematika menggunakan aplikasi GeoGebra guna memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Ibu Vertilia Ika Saum. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Kita perbesar layarnya. Kemudian kita arahkan kursor kita ke icon circle with center through point yang ada di pojok kiri atas layar. Kita klik, kemudian kita klik di arah di titik 0,0, boleh 1,1, 2,2, 3,2, sesuai selera teman masing-masing ya. Kalau saya di titik 0,0. Kemudian kita geser sampai ke titik 4,0. Kan menjadi titik B. Kemudian kita arahkan kursor kita klik icon line, kita tekan atau kita klik di bagian titik A ke titik B. Kemudian sebaliknya, itu kan untuk garis horizontal, dan untuk garis vertikalnya kita klik titik A ke titik yang baru sini, kan menghasilkan titik C. Kita move terlebih dahulu. Kita klik di bagian garis horizontal ini, kemudian kita pilih grafik ini atau toggle style bar. Kita klik, kemudian kita pilih warnanya, kita ganti menjadi warna merah. Selanjutnya di garis vertikal ini kita klik warnanya, kita pilih warna menjadi warna merah. Setelah itu kita pilih icon rotate around point, kita klik, kemudian kita arahkan kursor ke bagian tengah-tengah antara titik A dan titik B, kita klik, kemudian kita arahkan menuju titik A, akan muncul angle 45 derajat. Ya, kita ketiknya 45 derajat, kemudian kita pilih counterclockwise, kemudian kita oke. Selanjutnya sama, kita klik bagian tengah sini, kita menuju titik A, akan muncul angle. Nah, di bagian 45 derajat ini kita ganti 45 dengan 90 derajat, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke line. Nah, di line ini di titik C kita tarik garisnya ke titik ini nih, ke garis ini nih, garis F double accent akan membuat titik baru, yaitu titik C. Kita kembali lagi ke titik C, titik D akan membuat titik D. Kemudian kita kembali lagi ke titik C. Titik C ini kita arahkan ke garis F aksen. Di garis F aksen ini kita klik, akan menghasilkan titik baru, yaitu titik E. Kita lakukan hal itu sampai membentuk rasi bintang. Kita arahkan ke titik D, kemudian dari titik B kita arahkan ke garis F aksen, akan masukkan titik baru, titik perpotongan, yaitu titik F. Dari titik F ini kita tarik ke titik
sini titik G akan menghasilkan ke garis G akan menghasilkan titik baru, yaitu titik ke garis ini vertikal akan menghasilkan titik G. Dari titik G ini kita klik, kemudian kita arahkan ke sini ke garis F aksen akan menghasilkan titik baru di sini, yaitu titik H. Dari titik H kita tarik garis ke titik horizontal. Horizontalnya itu adalah ke garisnya, ke garis F. Sini akan menghasilkan titik baru. Kita klik, nah titiknya adalah titik I. Kita tarik lagi, kita klik lagi, kita tarik ke garis, ke titik D. Kan menghasilkan, setelah menghasilkan rasi bintang ini, kemudian kita arahkan kursor kita ke parallel line. Nah, dari parallel line ini, kita klik garis vertikal ini. Setelah kita klik, kita tarik garisnya ke titik I. Kita lakukan hal yang sama di sebelahnya, kita klik, kemudian kita arahkan garisnya ke titik B. Nah, di garis horizontal ini kita klik, kita arahkan ke garis G. Kemudian kita klik garis horizontal ini, kita arahkan ke garis C. Setelah itu, di bagian rasi bintang ini ya teman-teman, maaf terlewat. Nah, di bagian rasi bintang ini alangkah lebih baiknya kita ganti warna hitam menjadi warna hijau, supaya lebih memudahkan kita untuk, kan dihilangkan ya garisnya ya, garis-garis yang warna hitam ini. Nah, untuk memudahkan kita menggantinya supaya tidak terkecoh gitu loh garisnya ya teman-teman paham lah. Nah, setelah kita klik garis ini, kita arahkan kursor ke set color, kita rubah menjadi warna hijau. Nah, semuanya kita rubah menjadi warna hijau tua yang di bagian rasi bintang ini, garis rasi bintang. Kita pilih warnanya menjadi warna hijau. Emang harus sabar ya teman-teman, supaya tidak ada yang terlewat. Karena kalau tidak sabar ya, gambarnya tidak jadi desain batik kita yang ada di aplikasi GeoGebra ini. Jadi kita memang harus sabar dan teliti dalam membuatnya. Nah, setelah semua sini garis yang ada di sini, di lingkaran ini atau rasi bintang ini sudah terwarnai menjadi warna hijau, kemudian kita arahkan kursor kita ke icon segmen. Kita cari icon segmen. Nah, di icon segmen ini kita berikan garis di rasi bintang ini ya, di ujung-ujungnya kita berikan garis setengah-setengahnya lah, dari titik C ke titik baru, perpotongan antara titik B, F dan dengan titik AH. Nah, akan menghasilkan titik baru titik J. Kemudian kita kembali lagi ke titik C, ke titik yang baru sini, akan menghasilkan titik K. Dari titik F ke titik yang baru sini, titik L, titik F turun ke bawah sini, perpotongan antara titik AI dengan titik EK akan menghasilkan titik M. Kita lakukan sampai semuanya terpenuhi. Nah, titik E ke titik M. Dari titik kita kembali lagi titik E, titik baru sini. Jadi titik O ya, titik G ke titik N. Kemudian dari titik G
Kita ke titik baru sini. Perpotongan antara titik DO dengan titik AD, yaitu menghasilkan titik baru, titik P. Titik D ke titik O. Kemudian kita kembali ke titik D, kita tarik garis ke sini. Perpotongan antara titik HP dengan titik AB. Kan hasilkan titik Q. Ke titik B, kita tarik garis menuju titik P. Dari titik kita kembali lagi ke titik B menuju titik G, kemudian kita titik H menuju titik Q, kemudian kita kembali lagi ke titik H menuju titik L. Nah, setelah gambar desain kita ini membentuk gambar kompas, bagus ya teman-teman ya gambarnya kompas. Setelah itu kita arahkan kursor ke bagian kanan, pojok kanan dari layar ini, yaitu preference. Kita klik, nah kemudian kita pilih algebra. Nah, di sort by contraction order, kita ganti contraction ordernya dengan object type. Nah, setelah berubah seperti ini di algebranya, kemudian di bawahnya algebra description value ini kita ganti menjadi algebra description. Nah, setelah berubah algebranya, kemudian kita close atau kita tutup. Setelah itu kita arahkan ke konik. Nah, di konik ini kan ada C sama dengan circle trophy with center A. Nah, di sini kita klik yang di titik ini ya. Nah, gunanya apa? Nah, setelah kita klik gini, tuh, bulatannya hilang ya teman-teman. Bulatan untuk membantu kita membuat rasi bintang itu. Nah, bulatannya hilang ya. Nah, setelah itu kita tutup konik. Nah, setelah kita tutup konik ini, kemudian kita beralih ke line. Di line ini, di bagian F sama dengan line A, B, di F aksen, F double aksen, dan G. Nah, ini nih yang garis berwarna merah, garis vertikal, garis horizontal, garis sisi miring kanan kiri ini. Nah, itu kita hilangkan garis itu ya teman-teman. Tuh, hilang ya teman-teman. Nah, garis yang berwarna merah. Setelah kita hilangkan garis merah itu, kemudian kita kembali ke sini nih. Ke line ini. Ke line ini kita klik kanan pada kursor. Kemudian akan muncul selection. Atau kita harus seleksi dulu. Kita pilih. Kita show label. Untuk menghilangkan huruf-huruf yang ada di desain kita. Huruf-huruf ini. Nah, huruf ini yang ada di sini nih, itu hilang. Kemudian kita tutup line, lalu kita ke point, kemudian kita klik kanan pada kursor, kita pilih show object. Nah, show object itu akan menghilangkan titik-titik dan huruf-huruf besar yang ada di rasi bintang kita. Setelah itu kita tutup di point ini, kemudian kita ke segmen. Nah, di segmen ini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita klik kanan, kemudian kita selection ya, kita pilih show label. Nah, di show label kan akan hilangkan angka-angkanya ya teman-teman. Akan hilang huruf-hurufnya, maaf teman-teman, huruf-hurufnya bukan angka-angkanya ya. Setelah itu kita tutup di segmen ini. Kemudian kita alihkan kursor kita ke segmen, icon segmen yang di atas ini. Kita klik. Nah, kita berikan di ujung-ujung rasi bintang ini karena kan belum memenuhi persegi yang ada di sini ya.
Ini kan sebagai pembatas ya teman-teman. Nah, kita berikan di sudut-sudut ini garis. Kita klik. Nah, akan muncul titik R, kemudian kita tarik garisnya ke titik yang baru. Sini akan muncul titik S. Kemudian kita kembali lagi ke titik R. Kita tarik ke sini, kita masukkan titik T. Kita lakukan hal yang sama sampai di rasi bintang yang pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan pojok kiri bawah ini terisi dari sudutnya ini ya. Nah, kita tarik ke atas menghasilkan titik V. Dari kita kembali lagi ke titik U, kita tarik akan menghasilkan titik B. Kemudian yang di bawahnya ini kita klik yang akan menghasilkan titik Z. Kita tarik ke sini. Nah, akan menghasilkan titik A1. Kita kembali lagi ke titik Z. Kita tarik garis ke bawah sini akan menghasilkan titik D1. Kita klik di sini. Kemudian kita tarik garis ke sini nih, akan menghasilkan titik baru. Kita kembali lagi ke C1. Kemudian kita tarik akan menghasilkan E1. Kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian poin. Sini ya teman-teman. Kita klik kanan pada kursor. Kemudian kita selection atau kita pilih, kita seleksi. Kita pilih show label. Nah, kan huruf-huruf yang ada di titik ini kan hilang semua di bagian R, S, T, U, V, W, dan seterusnya. Setelah itu kita tutup bagian poin ini. Kita beralih ke segmen. Nah, di segmen ini kita klik kanan pada kursor. Kemudian kita pilih show label. Kan semua hurufnya kan kembali kan ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik lagi. Kita klik kanan lagi pada kursor, kemudian kita show label lagi. Nah, kan hilang. Huruf-hurufnya hilang semua. Nah, setelah itu kita tutup segmen ini. Lalu kita beralih ke reflect about line. Nah, setelah itu kita blok bagian gambar ini, desain kita ya. Nah, setelah di blok, kemudian kita klik garis horizontal yang berada di sini, di atas sini, di sebelah kirinya lah, sebelah kiri dari desain kita. Kita klik di bagian sini. Nah, akan muncul, kita perkecil ya teman-teman, kita move dulu. Nah, akan muncul di atasnya. Kita lakukan lagi reflect about line. Kita blok gambarnya. Nah, setelah kita blok, kemudian kita ke bagian garis vertikal yang berada di bawah dari desain kita ini. Kita klik. Nah, akan muncul di sampingnya. Kita blok lagi ya teman-teman di bagian sini. Kita reflect about line. Nah, kemudian kita klik garis horizontal yang berada di sebelah kirinya. Nah, kita blok lagi teman-teman. Kemudian kita klik di bagian garis vertikal yang berada di bawah desain kita. Yang ini nih teman-teman. Kita klik. Nah, akan muncul di sebelahnya gambarnya. Setelah itu kita blok lagi nih desainnya. Nah, setelah kita blok, kemudian kita pilih, kan mau ditaruh di bawah ya teman-teman. Kalau mau ditaruh di bawah, kita kliknya yang ini nih. Ini di bagian garis horizontal yang bawah. Nah,
Kemudian kita move terlebih dahulu, kita perkecil gambarnya supaya terlihat semua gambarnya. Nah ini kan terlihat ya teman-teman. Kemudian kita blok lagi ya. Kita reflect about line. Kita blok lagi desain kita. Nah, setelah kita blok, kemudian kita klik garis. Apa teman-teman? Kita klik garis ini nih, garis vertikal yang berada di bawahnya. Nah, kan muncul di sebelahnya. Setelah seperti ini teman-teman desainnya, kemudian kita hilangkan titiknya ya. Kita hilangkan titik-titik yang ada di desainnya ini, yang tulisan point ini. Itu titiknya kita hilangkan. Kita ke poin ini. Kita klik kanan pada kursor, kemudian kita pilih show object. Sebentar teman-teman. Kita pilih show object. Nah, kan hilang ya teman-teman titik-titiknya, kan akan terlihat tuh desain kita. Nah, setelah itu kita tutup di bagian poin ini. Langsung kita menuju line. Nah, di bagian line ini sama, kita klik kanan, kemudian kita pilih show object. Sebentar teman-teman, kita klik kanan lagi, kita show object. Nah, kan garisnya hilang ya teman-teman. Kemudian kita tutup line ini. Kita beralih ke segmennya ini. Segmennya kita ini aja. Kita tutup. Nah, kemudian kita ke grafik ini. Nah, di grafik ini untuk menghilangkan garis ini nih yang membantu kita untuk membuat desain itu. Desain tersebut ya. Kita klik nih, show or hide the axis. Nah, kita dihilangkan di hide. Nah, kan garis bantu kita kan hilangkan. Koordinatnya itu kan hilangkan tuh. Nah, setelah itu garis-garis kotak-kotak yang ada di layar ini kita hilangkan juga. Nah, maka gambar desain kita akan terlihat seperti ini teman-teman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.